yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori K2 tahun 2022. Saya, Iketut Sukmayasa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori K2 di Universitas Muhammadiyah Metro, program studi ekonomi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Negara, Kabupaten Jemberana, Bali. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 1 dengan materi kebijakan fiskal. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semua ya? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya, Bapak lihat di kurang rapi tempat duduknya. Dirapikan dulu tempat duduk kalian. Kemudian jika ada sampah yang berserakan ada di bawah, ada kertas, plastik, dipungut dulu ya. Ingat, kalian harus membuang sampah pada tempatnya ya. Oke, jadi kalau sudah rapi seperti ini kan bagus untuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi nantinya lebih jauh, ada baiknya kita buka pembelajaran ini dengan doa. Nah, saya minta ketua kelas bisa maju untuk memimpin doa di awal pembelajaran ini. Siswa yang lain bisa berdiri ya. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya, Bapak cek dulu kehadiran siswa ya, atau absensi dulu. Untuk kelas ini berapa orang yang tidak hadir? Ada 2 orang. Oke, siapa saja yang tidak hadir? Absen 12. Rio ya. Kenapa Rio? Ujian. Siapa lagi? Absen 22. Gede Rama. Kenapa Gede? Jadi 2 orang saja yang tidak hadir kan? Anak-anak sekalian, jadi pertama Bapak sampaikan terkait kehadiran itu sangat penting sekali ya. Itu berarti menunjukkan disiplin kalian, semangat untuk belajar. Jadi terima kasih bagi yang sudah rajin tetap hadir di sekolah. Kemudian anak-anak harus menjaga kesehatan. Ya, jadi teman kalian yang sakit, jadi kalian semua bisa menjaga kesehatan kalian supaya bisa terus mengikuti kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Sebelum melanjutkan pada materi kita hari ini, anak-anak masih ingat dengan materi sebelumnya? Tentang apa? Kebijakan moneter. Nah, mungkin siapa yang mau menyampaikan apa sih kebijakan moneter yang masih kalian ingat? Bisa angkat tangan ya? Oke, silakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan nilai uang daerah dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi. Oke, bagus sekali ya. Terus untuk juga. Apa lagi yang mau menyampaikan? Silakan bisa berdiri. Sekali ya. Nah, terus tadi dikatakan materi minggu lalu kita tentang kebijakan moneter, dikatakan bahwa kebijakan moneter ini untuk menstabilisasi
di mana kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Ya, itu kalau masih ingat ada beberapa instrumen dalam kebijakan moneter. Jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki materi yang terakhir tentang kebijakan fiskal. Nah, anak sekalian, adapun indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengenai IPK yang kita capai pada hari ini, anak-anak sekalian bisa memahami tentang kebijakan fiskal, kemudian bisa mengidentifikasi tujuan dari kebijakan fiskal. Selanjutnya, anak-anak bisa menganalisis tentang instrumen-instrumen dari kebijakan fiskal. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik atau siswa dapat memberikan definisi terkait kebijakan fiskal. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri. Selanjutnya, nantinya peserta didik bisa menganalisis instrumen kebijakan fiskal serta menyajikan hasil analisisnya mengenai instrumen-instrumen kebijakan fiskal itu sendiri. Nah, mengenai materi kebijakan fiskal ini sangat erat dengan kita semua, ya, apalagi anak-anak sebagai siswa IPS sangat tidak asing mengenai kebijakan fiskal. Tentunya kebijakan fiskal ini bisa kalian rasakan secara langsung, seperti terkait dengan pajak nantinya, terkait dengan subsidi yang diberikan, itu merupakan kebijakan atau bentuk kebijakan fiskal oleh pemerintah yang sudah bisa kalian rasakan secara langsung. Adapun dan sebesar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti akan ada orientasi permasalahan mengenai kebijakan fiskal. Selanjutnya, anak-anak sekalian akan melakukan pembentukan kelompok atau mengorganisasikan. Nanti akan dibentuk kelompok kecil. Jadi di kelas ini ada 7 kelompok nantinya. Selanjutnya akan ada diskusi kelompok, itu membahas permasalahan-permasalahan yang Bapak berikan dalam bentuk LKPD. Kemudian yang keempat ada presentasi. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompoknya terkait pemecahan masalah yang dilakukan. Kemudian yang terakhir itu melakukan analisis dan evaluasi atas kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, demikian aktivitas dan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian bawa HP. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya dulu. Kita ada tes awal, ya, atau pre-test dulu sebelum masuk ke materi untuk mengukur pemahaman awal siswa. Gimana? Sudah membuka Kahoot? Nah, silakan anak sekalian bisa join dengan pin atau kode, ya. Jadi 954 3639. Silakan anak-anak bisa join untuk memulai atau mengikuti kegiatan tes awal pada pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sudah semuanya join. Sekarang kita akan memulai kuis atau tes awal pada pembelajaran hari ini. Silakan kita bersiap. Nanti soalnya akan terlihat di layar. Anak-anak bisa menentukan jawabannya di layar HP masing-masing, ya, sesuai dengan warna atau simbol yang muncul pada objek. Bersiap. Soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, ini peringkat, ya. Indah. Ini selalu peringkat pertama nih. Oke, soal yang kedua. Nah, ini kita lihat nih.
hasil akhir pada tes awal kita. Ya, masuk podium 3 ada Intan, kemudian mereka pertama ada jadi itu kegiatan tes awal kita ya, jadi rata-rata anak-anak sudah paham, artinya sudah belajar sebelumnya di rumah ya tentang kebijakan fiskal. Nah, pada bagian ini kita akan melanjutkan ke tahap kegiatan inti atau materi kita mengenai kebijakan fiskal. Nah, anak-anak, Bapak akan tayangkan video terkait dengan kebijakan fiskal. Anak-anak bisa mengamati video yang Bapak tayangkan. Kemudian nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait video ini bisa nanti anak-anak tanyakan ya. Oke, kita akan putar video terkait dengan kebijakan fiskal. Anak-anak bisa mengamati. Di Jalan Tol Jalan Cikampek khususnya di KM 47 dibandingkan dari tahun 2019 atau masa-masa sebelum pandemi ini ada peningkatan sekitar 40%. Dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural di dalam perekonomian. Kebijakan tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global dan sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika tahun 2023 nanti kemudian kita memahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan adalah ketika kita nanti akan memasuki masa berpindah menjadi masa endemi. Baik anak-anak, jadi demikian tadi terkait dengan video yang Bapak tayangkan mengenai kebijakan fiskal. Nah, dari tayangan video ini mungkin anak-anak bisa menyampaikan apa sih informasi yang diberikan dari video tersebut. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi ditanyakan kenapa sih kebijakan fiskal itu bisa mendorong namanya transformasi ekonomi. Kalian tahu maksudnya transformasi? Pernah nggak nonton film Transformer? Transformer itu gimana? Berubah. Ya. Transformasi ekonomi juga harus mengalami namanya perubahan, peningkatan dari yang biasa bisa lebih baik, lebih bagus ya. Yang sebelumnya manual bisa menjadi menggunakan mesin atau digital. Itu namanya transformasi perekonomian. Jadi hal itu disampaikan oleh siapa tadi? Menteri Keuangan. Ibu siapa namanya? Sri Mulyani. Ya, jadi pemerintah mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan ya. Jadi terus melakukan peningkatan dalam sektor perekonomian. Mungkin dari kalian ada mau menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Silakan bisa berdiri. Jadi kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan uang negara dan mengontrol pemasukan yang bisa itu pemasukannya itu bisa berupa pajak serta pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran APBN dalam perekonomian negara. Oke, baik sekali, berikan applause.
sekali disampaikan di mana kebijakan fiskal di sini merupakan bentuk kebijakan yang disusun oleh pemerintah, yang mana dalam kebijakan ini mengatur ada pemasukan, ada pengeluaran, serta untuk apa sih uang tersebut atau dana tersebut. Ya, itu diatur dalam kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya untuk apa sih harus ada yang namanya kebijakan fiskal? Gimana? Silakan seperti ini. Jadi kebijakan fiskal itu untuk mengendalikan harga agar tidak terjadi inflasi dan juga memperbaiki perekonomian secara umum. Ya, bagus sekali berikan apresiasi. Jadi kebijakan fiskal ini ada untuk tadi contohnya untuk menstabilkan harga, ya, memperbaiki perekonomian, di mana tadi ada pemasukan, ada pengeluaran, itu harus bisa sesuai. Nggak boleh nanti punya uang sedikit belanjanya terlalu banyak misalnya. Ya, jadi harus disesuaikan supaya stabil perekonomian suatu negara. Selanjutnya meningkatkan kesempatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan kesempatan kerja? Jadi menurut saya, kenapa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kesempatan kerja? Karena pemerintah akan melakukan pembangunan baru yang dimana sektor-sektor padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru. Jadi ada pembukaan lowongan kerja sehingga ada yang meningkatkan kesempatan kerja. Baik sekali ya, berikan tersebut. Tadi dikatakan dengan adanya kebijakan fiskal akan ada pembangunan yang baru, ya, atau pembangunan padat karya. Sebelum dilanjutkan terkait dengan tujuan kebijakan fiskal, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan bisa. Jadi salah satu kebijakan fiskal itu kan adalah mendistribusikan dan meningkatkan pendapatan nasional. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kebijakan fiskal itu dalam mendistribusikan dan merapatkan pendapatan nasional? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, di mana karena kebijakan fiskal ini itu akan menopang yang namanya peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan subsidi. Apa sih yang dimaksud dengan subsidi? Sering dengar subsidi ya? Ya, silakan bisa berdiri. Jadi subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan pada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan dari pemerintah pada produsen atau distributor dalam suatu industri. Oke, bagus sekali ya. Jadi subsidi itu merupakan bantuan yang diberikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Contohnya ada subsidi apa? Subsidi BBM. Nah, produknya ada Pertalite misalnya, itu masih subsidi ya. Ada solar misalnya. Kemudian yang lain yang masih disubsidi apa? Gas LPG yang 3 kilo. Ya, itu salah satu barang subsidi. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok. Ya, anak-anak akan dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing kelompok jumlahnya 30. Masing-masing kelompok jumlahnya 5 orang. Ya, karena kalian tidak hadir pada pagi hari ini, tentu nanti ada 4 orang masing-masing kelompok. Bapak sudah tentukan siapa saja masing-masing anggota kelompoknya. Di sini ada yang namanya kelompok subsidi, ada yang namanya kelompok biaya cukai, ada yang namanya kelompok belanja rutin. Selanjutnya, ini lagi 4 kelompok, ada kelompok belanja pembangunan, ada kelompok pajak, ada kelompok kebijakan fiskal, dan kelompok hibah. Nah, anak-anak sekalian, silakan duduknya bisa per kelompok. Anak-anak sekalian, kalian sudah menerima KPD ya. Nah, yang pertama Bapak sampaikan dulu, kalian bisa tulis nama kelompok kalian, kemudian anggota kelompok kalian. Selanjutnya, di sini ada perintah dalam pengerjaan LKPD. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan 1 artikel. Ya, ada yang artikel tentang pajak, ada artikel yang dapatkan tentang subsidi dan juga tentang belanja pegawai. Oke. Nah, setiap kelompok nantinya
akan menulis hasil diskusinya pada lembar kedua. Ya, bagaimana tanggapan kalian terhadap artikel yang diberikan, misalnya tentang pajak. Ya, yang pertama itu mencantumkan gimana sih dampak dari pajak ini terhadap kebijakan fiskal misalnya. Kemudian terkait dengan belum maksimalnya SPT serta ada oknum yang melakukan penggelapan pajak, itu bisa dituangkan atau ditulis dalam pada halaman kedua pada KPD. Bagaimana bisa kita mulai kegiatan diskusi pada hari ini? Masing-masing kelompok mendapatkan waktu untuk berdiskusi selama 20 menit. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Dampak negatifnya kan muncul. Kemudian bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sekarang kita akan melanjutkan ke tahap penyampaian atau penyajian hasil diskusi. Nah, bagaimana? Siapa yang mau duluan untuk presentasi bisa angkat tangan? Kelompok apa namanya? Kelompok belanja rutin. Oke, silakan bisa berdiri, bisa maju untuk presentasi. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok belanja rutin akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai. Dan sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan kelompok kami lebih mulai dari. Jadi dari artikel tersebut dijelaskan bahwa pemerintah belum melanjutkan pembatasan konsumsi dan bersubsidi. Kami rasa pemerintah berperan aktif dalam mensejahterakan rakyat dalam bidang ekonomi. Jadi saya akan menjelaskan subsidi secara umum berkaitan dengan kebijakan fiskal. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga kebersamaan ekonominya. Salah satu fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksederhanaan rasa. Tujuannya akan dibayarkan balik. Jadi tujuan subsidi itu diantaranya menjaga kestabilan harga dan menutupi kerugian pada terima usaha. Selanjutnya, Jadi siapa membacakan subsidi tidak tepat sasaran? Subsidi tidak tepat sasaran yaitu subsidi seperti contohnya itu subsidi BBM yang dapat dinikmati oleh kalangan mampu. Contoh lainnya itu seperti PLN. Yang penjelasan dari presentasi kami,
Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok pajak akan membahas tentang artikel dilema pajak. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novia dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Yunarta. Perkenalkan, nama saya Samadya Putri. Perkenalkan, nama saya Sri. Dan berikut artikel yang akan saya sampaikan. Dilema pajak. Kini, pajak menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Pertama, isu mafia pajak ini juga melibatkan oknum aparat pajak dan aparat hukum. Kedua, minggu ini adalah batas akhir penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan. Dan di satu sisi, pemerintah mengimbau wajib pajak segera diselesaikan sehingga muncul berita juga mafia pajak yang berpotensi melemahkan semangat membayar pajak. Oleh karena itu, kita sangat berharap bahwa reformasi birokrasi dan perpajakan betul-betul diimplementasikan secara konsisten dengan law enforcement yang kuat agar peran pajak dalam kebijakan fiskal bisa lebih optimal. Fiskal berikut kami akan menyampaikan diskusi kami dari artikel tersebut. Jadi, munculnya mafia pajak itu berdampak kepada langkah kebijakan fiskal. Jadi, kita ambil contoh kasus Gayus Tambunan yang menggelapkan uang pajak untuk kepentingan pribadi sehingga pendapatan negara berkurang. Yang kedua, pelaporan pajak atau SPT itu maksimal, sehingga penerimaan pajak itu maksimal. Bagaimana dampak terhadap kebijakan fiskal? Jadi salah satu tujuan kebijakan fiskal yaitu mengharapkan sektor usaha melalui bantuan. Dengan penerimaan pajak yang tidak maksimal, maka penyaluran ke sektor-sektor yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian juga berkurang. Selanjutnya itu adalah solusi untuk mengatasi mafia pajak dan meningkatkan kesadaran laporan pajak. Yang pertama itu dapat meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Kedua, meningkatkan integritas dan kejujuran terhadap pegawai negeri sipil terutama perpajakan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karena telah menggunakan tanah dan pendapatan. Dan yang terakhir ada harapan memanfaatkan dana pajak untuk kebijakan fiskal untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Karena dana pajak bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka dari hasil penggunaan pajak diharapkan dapat dipergunakan dengan baik untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan oleh masyarakat seperti jembatan dan jalan raya, serta juga pembangunan baru seperti sektor usaha yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Itu tadi pembahasan artikel dari kelompok kami suka sesi tanya jawab. Dalam kasus tadi itu ada mafia pajak ya. Saya ingin bertanya, kasus yang berhubungan dengan mafia pajak dan jelaskan sedikit tentang kasusnya. Oke, terima kasih. Bertanya apa fungsi atau kegunaan pajak bagi masyarakat? Ya. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita tentang kasus mafia pajak yang ada di Indonesia. Kita ambil saja contoh kasus Gayus Tambunan. Gayus Tambunan ini merupakan mantan pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Indonesia. Gayus Tambunan ini menyimpan uang 25 miliar rupiah dan juga menyimpan uang asing senilai 60 miliar rupiah dan perhiasan senilai 18 miliar rupiah di berangkas bank atas nama istrinya. Dalam kasus ini, dia melakukan penyimpanan uang pajak atau penyimpanan emas yang merupakan sebagai harta haram. Nah, dari kasus dia ini, dia dikenakan berbagai macam tuntutan atau berbagai macam hukuman berlapis karena pada kasusnya Gayus juga sempat pergi ke Singapura untuk melarikan diri. Sekian dari saya, dari Firman bisa ya. Baik, selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari Indra. Apa
sudah ada beberapa kelompok yang maju untuk presentasi terkait dengan kebijakan fiskal. Ada yang membahas mengenai instrumen pajak, ada yang membahas mengenai instrumen belanja rutin atau belanja pegawai, dan juga ada yang membahas yang terkait dengan instrumen subsidi dalam kebijakan fiskal. Nah, mungkin dari anak-anak dari hasil diskusi tadi ada beberapa pertanyaan yang diberikan, ada juga tanggapan yang sudah diberikan oleh kelompok yang presentasi. Dari anak-anak sekalian ada memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan diskusi yang sudah berlangsung pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan siapa? Silakan bisa berdiri. Pada pembelajaran tadi kita telah mempelajari beberapa materi seperti pajak, subsidi, hibah, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pajak adalah dana wajib dari rakyat dan negara yang menggunakannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah dari kesejahteraan masyarakat. Kemudian subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada usaha dalam sektor ekonomi. Kemudian hibah adalah pemberian barang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai tidak wajib dan tidak mengikat untuk barang-barang yang digunakan itu bisa dibawa atau barang sendiri. Oke, bagus sekali ya dekat. Nah, tadi sudah disampaikan secara umum terkait kegiatan diskusi kita. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Tadi mengenai subsidi yang tidak tepat. Ada juga yang bahas tentang dampak dari subsidi yang tidak tepat itu ya. Tentu kalian sudah tahu ya subsidi ya. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi kemudian subsidi yang tidak tepat, pasti banyak masyarakat kita yang mampu atau kaya itu malah membeli LPG 3 kilo misalnya, atau membeli bahan bakar minyak berupa pertalite misalnya. Jadi itu merupakan subsidi yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dari materi yang sudah disampaikan, ada yang mau menyampaikan mungkin refleksi atas kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang mau menyampaikan bisa rekan-rekan. Silakan. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, yang dimana awal pembelajaran kami diberikan tes awal yang dimana saya itu menjadi paham tentang tujuan pajak, terus tentang bea cukai, lalu kami juga beberapa kelompok dan saling bekerjasama di kelompok tersebut untuk menyelesaikan permasalahan di KPL. Oke, sudah teman kalian. Jadi tadi gambaran kegiatan pembelajaran kita mulai dengan ada pembukaan, ada tes awal, ya ada diskusi, ada materi. Nah, selanjutnya anak sekalian kita post test dulu ya. Jadi anak-anak bisa dikeluarkan HP-nya kembali. Kita akan laksanakan post test atau tes di akhir pembelajaran. Bagi yang sudah membuka krisis bisa join dengan pin 10 20 51 10 20 51 ya. Mulai. Silakan dilihat di layar HP kalian. Baik anak-anak, jadi demikian untuk post test kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, siapa dari kalian yang mau memberikan kesimpulan atas kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini adalah kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan mengatur pemasukan dan pengeluaran serta memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi tujuan fiskal memperbaiki perekonomian, mengendalikan harga,
mengatasi masalah inflasi dan mendistribusikan pemerata pendapat. Itu ya teman-teman kalian. Kalian bisa berdiri. Jadi ada untuk dari hitungan fiskal itu yang pertama ada penerimaan pendapatan, di mana bagian-bagian dari instrumen pendapatan itu ada pajak, bea cukai, utang atau riba, serta PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Lalu ada instrumen pengeluaran yang terdiri dari belanja rutin, subsidi, insentif, belanja pembangunan. Oke, sekali ya. Bagus, teman-teman kalian. Nah, anak-anak kalian, jadi materi kita pada kegiatan pembelajaran ini tentang kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini mengatur tentang penerimaan dan juga pengeluaran negara, ya, dengan tujuan bisa meningkatkan perekonomian dan juga menstabilkan perekonomian suatu negara. Anak-anak, jadi untuk tugas kalian di rumah ada tugas mandiri yang sudah Bapak minta untuk kalian. Setiap siswa itu mencari sebuah artikel tentang belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Ya, setiap orang bisa mencari artikel tersebut tentang belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pada pertemuan berikutnya tugas ini kita kumpul dan kita akan sedikit bahas tentang belanja pembangunan bersama. Anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan tutup dengan doa. Saya minta ketua kelas bisa berdiri di depan untuk memimpin doa, ya. Anak-anak yang lain bisa berdiri. Baik teman-teman semuanya, karena tadi pembelajaran dimulai dengan doa, maka baiknya kita tutup juga dengan doa. Berdoa untuk agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Pembelajaran